selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa gosip yang beredar tentang kamu akhir-akhir ini di bulan Mei 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita cek gosip apa aja sih yang beredar tentang Gemini Kak di bulan Mei 2025 ini. Separah apa sih gosipnya? Mari kita lihat ya. Gemini. Sorry, kita loncat duluan ya kartu Gemini ya, udah nggak sabaran ini. Banyak kan yang ngegosipin kamu di Mei, mari kita lihat ya. Gemini, di bottom of the decknya ada kartu Nine of Wands. Oke. Secara general, Gemini ini digosipin bahwa kamu lagi sakit katanya. Ada gosip bahwa kamu lagi sakit, lagi punya penyakit tertentu, kondisinya kayaknya kurang fit. Terus kamu juga digosipin katanya lagi healing ya dari masalah dengan seseorang gitu yang sampai ngebuat kamu bener-bener ngebatin gitu. Ada gosip tentang perasaanmu, tentang jasmani dan rohani, ini lebih tepatnya ya. Jadi tentang dua penyakit. Kamu digosipin kalau nggak sakit secara fisik, di sini sakit hati gitu. Ya, detailnya seperti apa Kak? Gemini ini digosipin bahwa di Mei ini kamu cenderung tertutup. Ya, biasanya mungkin kamu itu masih orangnya gimana ya, mau terbuka gitu ya, cerita tentang kehidupanmu kepada orang-orang. Tapi ini nggak, cenderung tertutup. Terus juga kayak lebih spiritualis ya. Itu jadi omongan tuh, ih Gemini so alim banget ya sekarang, apa-apa dikit-dikit ngingetin kita untuk ibadah ya. Terus dia juga sekarang nggak mau lagi tuh cerita sama kita tentang masalah dia sendiri-sendiri aja sih kelihatannya. Nah, dia juga tuh ngomongin kamu kayak gitu ya. Dan kamu juga dikatain sok pinter, kamu digosipin sok pinter, apa-apa yang sok paling tahu ya, sok pintar, sok paling tahu, yang sok paling intelektual lah gitu ya. Kamu juga digosipin di sini ada gosip tentang keluarga ya, keluargamu. Wah, ini udah nggak bener Gemini. Kalau gosipnya hanya ditujukan terhadap dirimu sih nggak apa-apa ya, kita masih bisa happy ya. Ya udahlah, namanya gosip untuk diketawain aja, berarti mereka sirik sama kita. Tapi ini udah menyentuh ranah keluarga, sampai-sampai ada yang gosipin keluargamu ya, terutama tentang kondisi perekonomian keluargamu ya, atau tradisi dalam keluarga, ada yang ngomongin itu. Terus kamu juga digosipin katanya kamu itu kata-katanya nyelekit, berlebihan ya, sering buat orang lain tersinggung, nggak bisa kontrol omongan ya. Omongan kamu itu sering bikin orang lain itu jadi kayak marah gitu ya, nggak enak hati sama kamu ya, kayak nggak bisa jaga omongan Gemini ini ya. Tegas sih tegas, cuma di sini nggak bisa ngontrol gitu loh, mana yang pantas diomongin, mana yang enggak. Ada yang bilang seperti itu juga ya. Lalu di sini juga kamu digosipin katanya kamu semangatnya lagi menyala-nyala, lagi berapi-api. Ini bagus ya. Dan seolah-olah paling bisa banget menaklukkan gitu ya berbagai macam rintangan. Terus ada juga yang gosipin kamu katanya kamu itu meskipun kelihatannya sangat tegas, sangat intelektual, sangat bersemangat ya, tapi sesungguhnya kamu adalah seseorang yang terluka, yang penuh dengan kekecewaan di dalam hatinya, yang penuh dengan kesedihan ya, yang penuh dengan penyesalan, dan masih kayak fokus ya, dan kayak masih berfokus gitu pada kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya. Kayaknya ini yang ngomongin kamu orang yang tahu kamu deh ya, bahwa kamu itu nggak yang seperti diomongin sebelum-sebelumnya ya. Dan ini kan, nah ini kaitannya ke sini, yang di bottom of the decknya ada kartu Nine of Wands ya. Kamu digosipin katanya kamu itu lagi punya sakit gitu ya. Kalau nggak ini berkaitan dengan sakit fisik, sakit yang berasal dari dalam
jiwamu seperti itu. Bukan sakit kejiwaan, maksudnya kayak sakit hati sebelumnya dengan seseorang, terus kamu mencoba untuk healing ya, kamu mencoba untuk bertahan dalam situasi dan kondisinya kamu masih bisa terus optimis, happy, gembira kayak gitu ya. Dan itu juga diomongin oleh orang-orang. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang gosipin Gemini di minggu pertama Mei, ada apa aja? Nah, ini yang ngegosipin kamu ya. Ada Sword, ada Cups, ada Wands, ada Pentacles. Ini sih sebenarnya bisa dari kedua belah zodiak Gemini ya. Karena keempat elemennya itu lengkap, ada Sword, ada Pentacles, ada Cups, ada Wands. Bisa dari kedua belah zodiak ya. Nggak ada energi paling kuat di sini. Tapi kita akan lebih kerucutkan melalui inisial nama. Nah, ini inisial nama yang ngegosipin kamu ya. Mari kita buka kira-kira siapa aja Gemini ya, langsung dicocokin ya. Siapa tahu kamu tahu. Ada inisial J, ada inisial U, inisial K, inisial G, inisial D, dan yang terakhir ada inisial E. Aku ulangi sekali lagi ya. Ada inisial J, U, K, G, D, dan E. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Gemini.